Kita bertemu lagi dalam seri belajar matematika SMP kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang soal ulangan akhir semester ganjil tahun 2021 atau soal pas penilaian akhir semester ganjil. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada video pembelajaran baru dari channel Suwito Simpler ini. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan ulangan akhir semester ganjil tahun 2021 mata pelajaran matematika. Oke, kita mulai soal yang pertama. Perhatikan pola pada soal di atas. Banyak segitiga pada pola ke-6. Pada pola ke-1 ini ada satu segitiga. Pada pola ke-2 segitiganya ada 3. Kemudian pada pola ke-4 segitiganya ada berapa ini? Ada 6. Kita diminta untuk menentukan banyak segitiga pada pola yang ke-6. Nah, sekarang ini kita perhatikan pola bilangannya. Ini ke sini bertambah 2. Ini ke sini bertambah 3. Berarti ini nanti polanya bertambah 4, kemudian bertambah 5, kemudian bertambah 6. 6 ditambah 4 10, 10 ditambah 5 15, 15 ditambah 6 21. Pola yang ke-6 ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi banyaknya segitiga pada pola yang ke-6 adalah 21. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Dibaca dulu soalnya, kita pahami. Jika jumlah N suku pertama, deret aritmatika dirumuskan Sn sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N. Maka suku pertama dan beda deret aritmatika tersebut berturut-turut adalah, kita diminta untuk menentukan A dan B. Oke, kita akan jawab, kita akan temukan A-nya berapa dan B-nya berapa. Kita punya rumusan Sn sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Sn sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N. Nah, kita diminta untuk menentukan suku pertama. Suku pertama atau A itu kan sama saja dengan S1. S1. A sama dengan S1. Jumlah suku pertama sama saja dengan suku yang pertama. Nah, karena A sama dengan S1, maka kita hitung S1-nya. Ini Sn, S1-nya, N-nya tinggal diganti 1. Ini NN di sini kita ganti 1. 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Sama dengan berapa? 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3, sehingga 2 kali 1 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A atau S1. Berarti ini sudah terjawab ya. Ini sama dengan 5. Kemudian kita mencari yang B. Karena ini adalah deret aritmatika, maka B
itu adalah sama saja dengan Sn dikurangi Sn min 1, atau selisih antara dua suku yang berurutan. Contohnya, selisih suku kedua dengan suku yang ke-1, suku yang ketiga dengan suku yang kedua, suku yang ke-10 dengan suku yang ke-9, atau Sn dikurangi Sn min 1. Nah, sekarang kita kan sudah punya S1. Nah, sekarang kita cari S2-nya. Karena nanti kan S2 dikurangi S1 ketemu beda. Sekarang S2-nya kita cari. Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 3n. Untuk n sama dengan 2, maka S2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ya 3 kali 2 kali 2 kuadrat 4 ditambah 3 kali 2 6, 2 kali 4 8 ditambah 6 sama dengan 14. Ini S2. Oleh karena itu B sama dengan S2 dikurangi dengan S1 ini. Kalau N-nya 2, kan S2 N-nya 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi S2 dikurangi S1, atau ini S2 dikurangi S1. Nah, S2-nya kita temukan 14 ya. S2-nya 14, kemudian S1-nya 5. Jadi 14 dikurangi 5, hasilnya sama dengan 9. Jadi kita tuliskan di sini B sama dengan 9. Yang ditanyakan apa? Maka suku pertama dan beda, berarti 5 dan 9. Jawabannya adalah yang A. Ya, saya rasa mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Dibaca dulu soalnya. Suku kedua dan kelima suatu barisan geometri. Lah, ini kita tentang barisan geometri. Berturut-turut adalah 6. Nah, kita tuliskan dulu. Suku kedua sama dengan 6. Suku kelima sama dengan berapa? 162. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-8. Oke. Karena ini barisan geometri, maka kita ingat bahwa rumus suku ke n barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Ini rumus suku ke N-nya. Sehingga karena ini U2, berarti ini kan sama dengan A kali R. Ini U5, berarti kan sama dengan A kali R pangkat 4, atau 5 dikurangi 1. Ini pangkat 1, atau 2 dikurangi 1. Nah, kita diminta untuk menentukan suku yang ke-8. Berarti kita harus cari R-nya ini. Nah, sekarang dari ini kita perhatikan apa yang bisa kita lakukan. Coba kita utak-utik. AR pangkat 4 per AR ini dibagi ini ya. AR pangkat 4 dibagi AR, berarti kan sama dengan 162 dibagi 6. 162 dibagi 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan. A-nya hilang, kemudian R-nya di sini pangkat 4 dibagi R, berarti tinggal R pangkat
3 ya. Jadi kita tuliskan di sini adalah R pangkat 3 karena A-nya hilang ya. Hasilnya kan A dibagi A hasilnya 1. Kemudian R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 kan R pangkat 3. Nah, sama dengan ini kita sederhanakan. 162 dibagi 6. Ini hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 27. R pangkat 3 sama dengan 27, berarti R itu kan sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Berapa? Jawabannya adalah 3. Nah, R-nya sudah ketemu 3. Untuk menentukan suku yang ke-8, kita punya rumus ini. R-nya sudah punya, N-nya sudah punya, N-nya 8. Nah, A-nya yang belum punya, maka kita cari A-nya. Dari mana kita cari A? Dari sini. Dari sini. Nah, karena R-nya kita sudah punya, berarti ini kan bisa kita tulis A, R sama dengan 6. R-nya kan sudah kita punya 3 ini ya. Kita tuliskan A kali 3 sama dengan 6. Atau 3A sama dengan 6, sehingga A sama dengan 6/3. 6/3 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, setelah A-nya kita temukan, maka kita baru bisa menggunakan ini. UN sama dengan AR pangkat N-1 lah. N sama dengan 8, A sama dengan 2 ya. Terus R sama dengan 3. Lah ini kita ganti semua. N-nya diganti, A-nya diganti, R-nya diganti, N ini juga diganti, sehingga menjadi U8 sama dengan A-nya berapa? 2 kali R-nya 3 pangkat N-nya 8 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 itu berapa? 3 pangkat 7 itu kan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini sebanyak 7 kali ini. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasilnya berapa? 3 kali 3 9, 2, 7, 8 dan seterusnya. Nah, kita hitung hasilnya 3 pangkat 7 hasilnya adalah 2187. Nah, 2 kali 2187 hasilnya adalah berapa ini hasilnya? 4374. Jadi U8 ini ya, U8 4374 atau jawabannya adalah yang C. Oke, saya rasa mudah dimengerti. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Dibaca-baca dulu soalnya. Jika rumus suku koen suatu barisan geometri adalah UN sama dengan 3 pangkat 4 min N. Nah, ini adalah barisan geometri ya. Maka rasio barisan geometri. Nah, rasio barisan geometri itu rasionya kan R. R itu sama dengan UN per UN dikurangi 1. Nah, sekarang kita pilih N-nya 2. Kita pilih N sama dengan 2. Maka R kan sama dengan U. N-nya diganti 2 per U. N-nya diganti 2 dikurangi 1. Ini sama dengan
U2 per U1. Nah, U2 per U1 berapa? Nah, kita kan tahu di atas sudah diberikan rumus UN-nya, bahwa UN sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi N. Nah, sekarang U2. Nah, ini U2-nya kita ganti. N-nya kan diganti 2. Ya. Berarti U2 ini sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2 dibagi U1. Nah, ini dibagi U1. N-nya diganti 1, berarti menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 1. 3 pangkat 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi diubah menjadi 3 pangkat 2 per 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 kuadrat dibagi pangkat 3 pangkat 3 hasilnya adalah 1 per 3. Sehingga rasionya adalah sepertiga. Kita pilih saja yang C. Oke, mudah dipahami kan? Sekarang kita menuju ke soal yang kelima. Dibaca-baca dulu soalnya. Pahami? Selembar kertas ya dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 bagian dan seterusnya. Jumlah potongan kertas pada pemotongan ke-10. Oh, jadi ini selembar kertas dipotong 10 kali. Nah, jadi kertasnya ini 1 dipotong 10 kali, berarti ini dipotong sekali, potong 2 kali, 3, 4, potong ke-5, dipotong ke-6, potong ke-7, potong ke-8, potong ke-9, dipotong ke-10. 1 dipotong menjadi 2. 2 dipotong masing-masing menjadi 2 jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16. Dipotong lagi jadi 32. 64. 128. 256. Dipotong lagi kali 2 512. 512 kali 2 1024. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, demikian soal 5 sudah kita selesaikan. Sekarang kita melanjutkan ke soal yang nomor 6. Dibaca-baca dulu soalnya. Diketahui koordinat titik K min 2,3, kemudian titik L min 2,2, titik M 5, min 2, dan N 5,3. Jika dibuat ruas garis antara titik K, L, M, dan N, maka bangun datar yang terbentuk adalah. Nah, kita siapkan dulu koordinatnya. Kita gambar min 2,3. Ya, ini ya, min 2,3. Kita gambarkan dulu min 2,3. Kita dari 0 ya, dari 0 nih. Min 2 berarti ke kiri. Kemudian 3 positif berarti ke atas di sini. Ini adalah titik K. Kemudian titik L min 2, min 2. Min 2 ke kiri berarti. Min 2 lagi berarti ke bawah. Ini titik L. Kemudian kita lanjutkan menggambar titik M 5, min 2. Berarti 5 ke kanan, min 2 ke bawah. Kita berangkat dari 0, 5 ke kanan, min 2 ke bawah. Berarti di sini. Ini adalah titik M. Kemudian yang terakhir titik N 5,3. 5 ke kanan, 3 ke atas. Positif ya. 5 ke kanan, 3 ke atas. 5 ke kanan, 3 ke atas. Di sini adalah titik N.
Jika dibuat ruas garis ya, KLMN begini, K L kemudian M kemudian N. Nah, ini bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Persegi atau persegi panjang. Nah, karena ini panjang sisinya tidak sama, maka dia adalah berbentuk persegi panjang atau yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang berikutnya, soal yang nomor 7. Dibaca-baca dulu soalnya. Segitiga PQR mempunyai koordinat titik P 3,4, Q 5,-3 dan R min 3,-2. Jika acuan koordinat berpindah ke titik 2,-2, acuannya berpindah ini, koordinat baru lah, kita diminta untuk menentukan koordinat baru. Nah, kita siapkan dulu gambarnya. Kemudian kita gambar masing-masing titik itu. Nah, P 3,4 kita gambar. 3,4 berarti 3 ke kanan, 4 ke atas. Nih, ini titik P. Kemudian titik Q-nya 5,-3. 5 ke kanan, 3 ke bawah. 5 ke kanan, 3 ke bawah. Ini titik Q. Kemudian titik R-nya min 3,-2. Ini artinya ke kiri 3, ke bawah 2. Ke kiri dulu, ke kiri 3, ke bawah 2. Ini adalah titik R. Nah, sekarang jika acuan koordinat berpindah ke 2,-2, nah 2,-2 kita gambar dulu. Berarti 2 ke kanan, 2 ke bawah ini. 2 ke kanan, 2 ke bawah. Jangan salah. 2 ke kanan, 2 ke bawah. Berarti ini titik acuannya ini. Wah. Nah, sekarang kita baca titik P. Titik P dari titik acuan ini. Nah, titik P kalau dilihat dari ini kan 1 ke kanan, kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3, ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanannya 1, berarti ini positif 1,6. Sekarang titik Q. Titik Q ke kanannya 3, ke bawahnya 1, berarti 3 positif, negatif 1 karena turun. Nah, kemudian R. R kalau dilihat dari titik acuan yang baru ini, dia ke kiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Kemudian naik atau turun? Ternyata tidak naik dan juga tidak turun. Berarti di sini nilainya 0. Nah, kita sudah menemukan koordinat PQR yang baru. Jadi jawabannya yang mana ini? P-nya 1,6 ini. 3,-1, iya, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, atau ini bisa dikerjakan dengan cara lain. Cara lainnya bagaimana? Sekarang ini kita perhatikan. Kita perhatikan titik P, itu kan koordinatnya 3,4 ya. 3,4. Kemudian titik acuannya berpindah. Berpindah berapa? Menjadi 2,-2. Kita tuliskan di sini. 2-2. Nah, kalau acuannya berpindah, maka ini berubah menjadi 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2, 4 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2 kita kurung. Nah, ini kita hitung. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Kemudian 4 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah 6. Ini P yang baru. Ya, yang Q sama saja caranya. Titik Q semula kan 5, negatif 3. Nah, 2-nya kita tulis, min 2 juga kita tulis, sehingga di sini 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2
kemudian koma, min 3 dikurangi negatif 2. Tulis dulu, min 3 dikurangi negatif 2. Kita kurung. Hasilnya 5 dikurangi 2, 3, koma, min 3 dikurangi min 2. Min 3 dikurangi min 2. Ini dikurangi min berarti jadi plus. Min 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Hasilnya kan sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang R. Yang R koordinatnya adalah min 3, min 2. 2-nya kita tulis dulu. Nah, ini koordinat yang baru ya. Koordinat acuan yang baru kan 2, min 2. Nah, berarti ini min 3 dikurangi 2. Ini min 3 dikurangi 2, koma, min 2 dikurangi min 2. Ya. Min 2 dikurangi min 2 dikurangi min 2. Kita kurung. Min 3 dikurangi 2 hasilnya min 5. Kemudian min 2 dikurangi min 2 itu kan sama dengan min 2 ditambah 2. Atau hasilnya ada 0. Nah, hasilnya sama. Hasilnya sama tergantung pilih yang mana yang menurut kalian mudah. Ini dua-duanya sama-sama benarnya. Silahkan pilih yang disukai yang mana. Oke, sekarang kita melanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 8. Dibaca-baca dulu soalnya. Posisi koordinat titik F terhadap titik G adalah 4, min 3. Sedangkan posisi koordinat titik H terhadap titik G adalah 5,2. Ini berarti acuannya adalah G. Nah, sekarang kita siapkan dulu koordinatnya, baru kita gambar titik-titik tersebut. Ini kita misalkan G-nya ini 0 misalkan. Kita misalkan G-nya 0. Tidak 0 juga tidak apa-apa. Ini kita misalkan G-nya 0. Posisi koordinat titik F terhadap G adalah 4, min 3. Nah, kita gambarkan 4 ke kanan, min 3 berarti ke bawah 3. Ini titik F. Kemudian koordinat titik H terhadap G adalah 5,2. Berarti 5 ke kanan, 2 ke atas. 5 ke kanan, 2 ke atas. Nah, ini koordinat titik H. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah posisi koordinat titik H terhadap titik F. Berarti titik F ini untuk melihat H. Berarti kita berada di F. Nah, sekarang kita lihat H. H itu ternyata 1 ke kanan, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1 ke kanan, 5 ke atas. Oke, ini jawabannya. Berarti kita mesti memilih yang jawaban yang D. Nah, oke. Sekarang kita melanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 9. Segitiga siku-siku ABC memiliki koordinat titik A ini, B ini, dan C ini. Luas segitiga. Nah, kalau kita diminta menentukan luas segitiga, kita mesti ingat rumus luas segitiga. Nah, sekarang kita gambar dulu. Siapkan dulu, kita gambar titik-titiknya dulu supaya jelas permasalahannya. Ini titik A 3,3, ke kanan 3, ke atas 3. 3,3 di sini ya. Jangan salah gambar titiknya. Kalau menggambar titiknya salah, jawabannya pasti akan salah. Sekarang B min 2,3. 2 ke kiri, 3 ke atas. 2 ke kiri, 3 ke atas di sini. Ini adalah titik B
Yang ini tadi adalah titik A. Sekarang titik C, min 2, min 3, 2 ke kiri, 3 ke bawah. Nah, dari 0 ya, 2 ke kiri, 3 ke bawah. Ini adalah titik C. Tadi dikatakan bahwa segitiga siku-siku A, B, C. Nah, kita gambar dulu. Segitiga siku-siku A, B, ya, A, B, kemudian C. Nah, kan siku-sikunya di sini toh. Nah, ini kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan, sehingga luas segitiganya sama dengan kan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali 5, tingginya 6, sama dengan berapa ini? 5 kali 6 30, 30 kali setengah, jawabannya adalah 15 satuan. Nah, oke, kita sudah menemukan 15 satuan. Yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang A. Oke, sekarang nomor 9 sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 10. Oke, kita baca dulu soalnya. Diagram berikut menunjukkan relasi faktor prima dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ya ini ring dari. Nah, kita diminta untuk menentukan ring. Kita ingat dulu, ring itu apa? Ring adalah hasil, ya toh? Ring, kita ingat dulu pengertian ring. Ring itu adalah hasil. Jadi, yang merupakan hasil yang mana? Yang merupakan hasil ini yang merupakan bayangan. Berarti ini bukan, karena tidak punya teman. Ini juga bukan, berarti yang lainnya adalah ini dan ini. 33, 34, 38, dan 39. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Ingat ya, di sini ring yang diminta. Ring itu beda dengan kode main. Kalau kode main itu daerah kawan. Daerah kawan itu yang mana? Ya ini. Daerah kawan itu yang B, semuanya ini kawan, daerah kawan. Tapi kalau ring itu yang ada temannya di A. Sementara yang A ini disebut domain atau daerah asal. Jadi ada daerah asal, di sini daerah kawan. Kemudian ada lagi satu ring, yaitu hanya himpunan bayangan-bayangan saja. Seperti di soal nomor 10 ini kita menentukan ringnya. Mesti diingat-ingat ini. Oke, saya kira sudah dipahami dan dimengerti. Kita melanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang nomor 11. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x min 7. Jika nilai fm sama dengan 17 dan f min n sama dengan n, maka nilai m ditambah n. Nah, kita ini mesti mencari m dan mencari n dulu. Oke ya. Sekarang kita tulis dulu rumus fungsinya, bahwa f x ini sama dengan 3x min 7. Kemudian di sini ada fm sama dengan 17. Fm ini kalau kita ganti m, ini juga diganti m, x-nya diganti m, ya ini jadi fm. Ini juga diganti m, 3 kali m dikurangi itu 7. Nah, padahal
FM diketahui sama dengan 17. Ini FM, ini juga FM. Berarti ini kan sama dengan ini. Kita tulis 3M min 7 sama saja dengan 17. 3M min 7 sama dengan 17. Sudah kita tulis. Sekarang kita sederhanakan. Bentuk ini berubah menjadi 3M sama dengan 17. Ini min 7 kita pindah ke kanan, negatif menjadi positif, ditambah 7, sehingga 3M 17 ditambah 7 hasilnya 24, sehingga M sama dengan 24 per 3. Kita tulis 24 per 3. Nah, 24 per 3 hasilnya adalah 8. M nya sudah kita temukan. Sekarang kita akan menemukan N. Ini ada F min 5 sama dengan N. Sekarang kita tulis dulu rumusnya. F X sama dengan 3X dikurangi 7. Nah, sekarang F min 5. Ini X-nya diganti min 5. Kalau X-nya diganti min 5, ini juga diganti min 5. Menjadi 3 kali min 5 dikurangi 7 tetap. Wah, ini kita tulis dulu, kita sederhanakan. 3 kali min 5 hasilnya negatif 15 dikurangi 7. Negatif 15 dikurangi 7 hasilnya negatif 22. Nah, sekarang diketahui bahwa F min 5 sama dengan N. Nah, ini kan juga F min 5 ini ya. Ini F min 5. Nah, ini F min 5, ini juga F min 5. Berarti ini sama. Kita tuliskan bahwa N sama dengan negatif 22. N-nya punya, M-nya punya. Berarti kita sudah bisa mengerjakan ini. M ditambah N. Ayo kita kerjakan. M ditambah N. Nah, M-nya berapa? M-nya 8. Ditambah N-nya berapa? Negatif 22. Hasilnya berapa ini? 8 ditambah negatif 22, berarti hasilnya adalah negatif 14. Tentunya kita pilih yang negatif 14 ini. Yang jawaban yang C. Nah, sekarang nomor 11 sudah rampung, sudah bisa dipahami. Sekarang kita melanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Perhatikan grafik berikut ya. Perhatikan dulu grafiknya. Daerah asal dari grafik fungsi Y sama dengan Fx tersebut. Nah, kalau daerah asal berarti kita bicara tentang X. Ya, makanya di sini X semua. X ini, nah, X-nya kan ini ya. Ini X. Nah, X ini. X ini berkisar dari berapa sampai berapa? Kita mulai dari yang kiri. Di sini koordinat titik O ya, 0,0 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini min 4. Kemudian ke kanannya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Maka dia itu mulai dari min 4 sampai 4. Nah, ini min 4 sampai 4. Nah, sekarang karena min 4 itu paling kecil. Nah, karena min 4 itu paling kecil, maka nulisnya min 4 itu kurang dari X. Nah, atau X lebih dari min 4. Dan di sini batasnya kanan adalah 4, maka X itu kurang dari 4. Kurang dari 4. Nah, sekarang kita lihat di ujung ini. Di ujung ini ternyata titiknya penuh, bendolanya penuh. Kalau penuh berarti min 4 ini ikut. Berarti di sini ada tanda sama dengan. Di ujung kanan ini juga bendolanya penuh. Karena penuh maka 4-nya ikut.
Karena ikut maka di sini ditambah tanda sama dengan. Nah, sekarang karena grafiknya berubah garis lurus penuh ya, ini titik-titiknya, berarti ini berlaku untuk bilangan real atau semua bilangan atau bilangan real. Berarti di sini ditambahkan X itu anggota bilangan real. Kita pilih yang mana yang jawabannya ini. Min 4 ya, ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, kita pilih kurang dari, berarti ya ini jawabannya yang ini ya. Nah, simak, ada pendolan ini harus diperhatikan. Oke, nomor 12 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu nomor 13. Perhatikan grafik fungsi berikut. Ya, kita perhatikan dulu grafiknya. Setelah kita perhatikan rumus fungsi f, nah, kita diminta untuk menentukan rumus fungsi f. Nah, sekarang perhatikan grafiknya. Grafiknya kan ini ya. Coba kita tarik garisnya. Kita hubungkan. Dia kan membentuk sebuah garis lurus. Jadi f adalah fungsi linear ya. Nah, karena apa? Grafiknya garis lurus, berarti dia itu melewati titik ini. Nah, dia juga melewati titik ini. Ini berapa titik ini? Ini koordinatnya 0, min 2. Kemudian yang ini koordinatnya 4, 0. Nah, ini kita tandai karena nanti akan kita pilih ini. Sebenarnya kita memilih titik-titik yang ada ini juga tidak apa-apa, tapi kita milih titik yang mudah ya. Kita milih titik yang mudah. Sekarang kita pilih titik yang pertama ini. Nah, karena ini linear, maka bentuk fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Nih, bentuk fungsinya. Nah, sekarang kita pilih titik 0, negatif 2. 0, negatif 2 ini kan artinya X nya 2, ini X ya, kemudian ini Y atau Fx, ini Y atau Fx ya, ini Fx saja, Fx ya. Nah, ini kita gantikan ke sini. Fx sama dengan ax plus b. Di sini fx-nya 2, negatif 2. Negatif 2 ya. Negatif 2 sama dengan ax. X-nya 0 ya, X-nya 0 ditambah b. Negatif 2 sama dengan 0 ditambah b. Negatif 2 sama dengan b, atau B sama dengan negatif 2. Nah, B-nya negatif 2, ini berarti kita pasang dulu. Berarti Fx berubah menjadi AX dikurangi 2. Nah, sekarang kita lihat titik yang kedua, 4,0. 4,0. Nah, ini Fx dan ini adalah Fx. Sehingga kalau ini kita gantikan, maka akan berubah. Fx-nya sama dengan 0 ya. 0 sama dengan A kali X. A kali X. X-nya berapa? X-nya sama dengan 4 dikurangi 2. Kita sederhanakan. A kali 4 hasilnya adalah 4A dikurangi 2. 4A dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti 4A itu sama dengan 2. 4A sama dengan 2. Kalau sama kan 0 hasilnya dikurangi. Ya, 4A sama dengan 2. Sehingga A sama dengan 0 sama dengan 4A
dikurangi 2, sehingga A, sebentar, ini ada yang salah ini ya. Oh, min 4A ya. Oh ya, di sini min 4. Ini min 4. Ini min ya. Berarti di sini min. Di sini min. Nah, sehingga kalau bentuknya begini 2 per min 4. 2 per min 4. 2 per min 4 kita sederhanakan sama dengan min 1 per 2. Nah, A-nya sudah ketemu ya. A-nya sudah ketemu, berarti A yang ini bisa diganti. Kalau A-nya diganti min setengah menjadi Fx sama dengan min setengah X dikurangi 2. Jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, ini tadi X-nya min 4, ini bukan 4 ya. Makanya tadi hampir salah. X-nya min 4,0. A kali min 4. Hasilnya min 4A. Oke. Oke, nomor 13 sudah kita selesaikan bersama. Sekarang kita menuju ke soal yang nomor 14. Kita baca dulu soalnya. Sebuah bak mula-mula berisi 20 liter air. 20 liter air. Oke, lalu bak diisi air dari keran. Setiap menit keran dapat mengalirkan air sebanyak 1200 ml. Ya. Jika VT mewakili fungsi volume air dalam bak setiap T menit selama pengisian air, maka rumus VT, oh ya, berarti begini. Setiap menit ya. Setiap menit ini 1200. Kalau 1 menit 1 menit mengalir 1200. T menit mengalir ini 1200 kali T. Nah, kalau 1 menit 1200, selama T menit kan 1200 kali T. Nah, kemudian isinya berapa? Karena mula-mula 20 liter, maka isinya adalah 1200 T ditambah 20 liter. Nah, ini adalah VT sama dengan 1200 T ditambah 20. Nah, liter ini diganti menjadi mililiter. Ya, karena di sini tidak ada jawabannya 20 liter. Dan ini pun satuannya harus sama. Kalau yang ini mililiter, maka semua harus mililiter. Jadi kita tambah nolnya 3. Nah, inilah jawabannya. Berarti kita memilih jawaban yang mana? 1200 T plus 20.000. 20.000. Oh, ini yang paling atas. Atau kita pilih yang jawaban yang A. Oke, sekarang kita melanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal yang nomor 15. Pernyataan berikut ya, yang merupakan grafik dari garis Y sama dengan min 2X plus 4. Oh ya. Y sama dengan min 2X plus 4. Nah, untuk ini kita harus mencoba mengisikan atau mengganti koordinat titik. Nah, di sini kita coba X-nya sama dengan 0 ya. X-nya 0, ini kita coba kalau X-nya sama dengan, ini kan Y sama dengan min 2X plus 4. Kalau X-nya sama dengan 0, maka X-nya diganti 0 ya. Y sama dengan min 2 kali 0 ditambah 4. Y sama dengan 0 ditambah 4, atau Y sama dengan 4, ketemu koordinat 0,4.
X, Y. Y-nya 4, X-nya 0 ini. Nah, kita mana yang lewat 0,4? Ini 0,-4. Ini, nah ini. Nah, ini betul ini 0,4. 0,4. Mana lagi? Ini 0,2 ya. Salah. Ini 0,-2. Salah. Ini 0,-4. Salah juga. Berarti yang betul adalah yang ini. Sehingga kita memilih jawaban yang A. Nah, andaikan ini kan kebetulan kita memilih satu saja sudah langsung ketemu. Andaikan semua grafiknya itu melalui 0,4. Nah, kita harus melanjutkan ke titik berikutnya atau sumbu koordinat yang satunya. Ini sumbu X. Nanti kalau semuanya gambarnya melalui titik 0,4, nah kita lanjutkan ke sumbu Y atau Y sama dengan 0. Oke ya. Ini karena dengan satu sumbu kita sudah langsung menemukan jawabannya, ya kita sudah berhenti sampai di sini, sudah ketemu jawabannya. Kita milih A. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang nomor 16. Persamaan garis yang melalui titik min 2,4 dan 7,6 adalah. Nah, kita di sini diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik, ya. Dan kita rumusnya sudah punya. Untuk persamaan garis yang melalui dua buah titik adalah ini. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini dia ingat rumusnya. X min X1 per X2 min X1. Nah, X1, X2 nya yang mana? Nah, ini X1, yang ini Y1. Kemudian yang ini X2, kemudian yang ini Y2. Kita tuliskan dulu biar tidak salah nanti. X1 nya negatif 2, Y1 nya negatif 4, X2 nya ini 7, kemudian Y2 nya ini negatif 6. Nah, untuk pemilihan yang 1 dan 2 ini kita boleh dibalik ya. Jadi ini X2, ini Y2, ini sebagai X1 dan Y1. Dibalik boleh, tidak apa-apa. Hasilnya sama saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, rumusnya sudah kita tulis, nilai-nilainya sudah kita siapkan. Sekarang kita tinggal menggantikan, harus hati-hati. Kita tulis kembali tapi diganti Y. Y tidak ada penggantinya. Nah, dikurangi Y1 ada ini. Y1 nya negatif 4. Negatif 4 per Y2. Y2 nya negatif 6 dikurangi Y1. Y1 nya negatif 4. Hati-hati dengan tanda negatif. X nya tidak ada pengganti. X1 nya ada negatif 2 per X2 7. X1 nya negatif 2. Nah, sudah diganti semuanya. Yang bisa diganti, yang tidak bisa diganti Y dan X saja. Semuanya sudah diganti. Sekarang kita baru kerjakan atau kita sederhanakan. Y dikurangi min 4, min ketemu min jadi plus. Kita tulis Y ditambah 4 per ini ya, min ketemu min 6 ditambah 4 sama dengan X dikurangi negatif 2 menjadi X ditambah 2. 7 dikurangi negatif 2 menjadi 7 ditambah
2. Lanjut tulis di bawahnya. Tetap ini, yang ini baru. Nah, negatif 6 ditambah 4, negatif 2. X ditambah 2 per 9. Nah ini kalau sudah bentuknya seperti ini, lalu bagaimana ini? Nah ini mudah saja. Ini kita kalikan silang istilahnya. Apa maksudnya? Ini Y plus 4 ini di atas, kita kalikan yang kanan di bawah dengan 9. Kemudian min 2 kita kalikan dengan yang atas di kanan, X plus 2. Jadi dikatakan perkalian silang. Kita tulis saja dulu di sini. Nah, Y plus 4 kali 9. 9 kali Y plus 4 sama dengan min 2 kali X plus 2. Min 2 kali X plus 2. Kita kerjakan 9 kali Y, 9Y. 9 kali 4, 36. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali 2, negatif 4. Oke, kalau sudah, yang ada variabelnya kita bawa ke kiri, yang tidak ada kita bawa ke kanan. Menurut ini, jawaban-jawaban yang disediakan itu kan semua variabelnya di kiri, yang tidak ada variabelnya di kanan. Maka kita ngikut itu supaya nanti cocok. Sehingga ini 9Y tetap di kiri, min 2X pindah ke kiri menjadi 2X, sama dengan min 4 tetap, 36 pindah ke kanan positif menjadi negatif, negatif 36. Oke, 9Y dan ditambah 2X tetap tidak ada perubahan, tidak bisa disederhanakan. Negatif 4 dikurangi negatif 36, hasilnya negatif 30. Sudah selesai berarti. Mana jawabannya? 9Y tambah 2X. Oh, 9Y. Wah, ini bentuknya beda ini. Nah, ini dibalik saja. Ini kan bisa dimubah. 2X ditambah 9Y sama dengan negatif 40. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 16 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu nomor 17. Dibaca-baca dulu soalnya. Perhatikan grafik garis G dan H berikut ya ini. Ini ada garis G ya. Ini garis G. Kemudian ini garis H. Jika garis G dan H berpotongan tegak lurus, oh iya, maka persamaan garis H adalah, nah di sini ada istilah berpotongan tegak lurus. Nah, sekarang G ini kan punya gradien MG. Kemudian H ini punya gradien MH. Karena dua garis ini berpotongan saling tegak lurus, maka hasil kali kedua gradien ini adalah negatif 1. Karena garis G berpotongan tegak lurus dengan garis H, maka hasil kali kedua gradien mereka itu hasilnya sama dengan negatif 1. Nah sekarang karena di sini kita bisa menentukan gradien garis G, maka kita cari dulu gradien garis G ini ya. Di sini kan titiknya ini kan koordinat perpotongan mereka 5,2, dan di sini ada titiknya perpotongan dengan sumbu Y ini 0,3, kemudian ini 5,2. Nah, garis G diketahui melalui dua buah titik. Nah, ini kita bisa cari gradiennya. Gradiennya dengan cara ini, kita tarik garis ke sini ya. Nah, ini kan di sini kan panjangnya atau komponen Y ini 5 ya, 5. Di sini 2, di sini 3, berarti kan 5. Kemudian
komponen X di sini ada berapa ini? 3 ya, 3, 5 dan 5 ini 5 ya, 5 ini 5 kok ya, 5, jadi ini ke sini 5, maka MG sama dengan 5/5 sama dengan 1. Oke. MG sama dengan 1 kita masukkan ke sana. 1 dot MH sama dengan negatif 1, maka MH sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan garis H. Garis H mempunyai gradien atau M sama dengan negatif 1 ini ya, melalui titik ini 5,2. Nah, melalui 5,2. Nah, kita punya rumus persamaan garis Y min B sama dengan M kali X min A. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B, dan M-nya ini kita gantikan langsung. Y-nya tetap, dikurangi B-nya berapa? 2, sama dengan M-nya berapa? Negatif 1 kali X dikurangi A. A-nya adalah 5. Kita sederhanakan. Y min 2 sama dengan min 1 kali X min X, min 1 kali min 5 plus 5. Nah, lihat di sini yang ada variabelnya di kiri ya semua, yang konstanta di kanan. Berarti min X kita pindah, min 2 kita pindah ya, plus X sama dengan 5, min 2 ke kanan menjadi positif, sehingga Y plus X sama dengan 7. Y plus X sama dengan 7. Nah, ini berarti kita sudah selesai. Jawabannya adalah yang ini. Ini bisa dibalik, X plus Y sama dengan 7 sama saja. Oke, nomor 17 sudah kita selesaikan. Sekarang kita melanjutkan ke nomor soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Kuota data internet telepon seluler milik Joko tersisa 840 mega. Kita tulis ya, 840 mega. Kemudian ia membuka aplikasi yang membutuhkan kuota data internet sebesar 7 megabyte per menit. Kita tulis di sini 1 menit 7 T menit, berarti kan kita bukan T X ya, T menit X menit berarti kan 7 X. Maka persamaan garis lurus persamaan garis lurus yang menggambarkan berarti kan Y karena punyanya 840, setiap menit berkurang 7. Kalau X menit berarti kan berkurang 7 X. Nah, ini persamaannya. Ini punyanya terus berkurang terus. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Nah, maka yang mana yang cocok? Ini bisa kita rubah dibalik ya. Y sama dengan min 7X ditambah 840. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, demikian untuk soal nomor 18. Ini harus hati-hati dalam membaca soalnya supaya mudah dipahami dan paham maksudnya dan bisa menyelesaikan. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 19. Baca dulu soalnya. Di sebuah kota terdapat perusahaan taksi A dan taksi B
Ya, perusahaan tersebut menawarkan tarif taksi seperti tabel berikut. Oke. Andra ingin pergi ke museum yang berjarak 15 km. Ya, kita tandai 15 km ini. 15 km ya, dari rumahnya agar memperoleh biaya yang lebih murah ya. Taksi mana yang sebaiknya digunakan oleh Andra? Wah, sip. Sekarang kita lihat dulu tabelnya. Biaya awalnya taksi A 7.000. Oke, berarti 7.000. Kemudian ini kilometer ya, kilometer ke-1, kilometer kedua, kilometer ketiga. Kita lihat ini ada penambahan ya. Penambahan berapa? 2.500 tambah 2.500. Sekarang yang B ini 10.000. Kemudian penambahnya berapa ini? Penambahnya 2.000. Nah, kalau sampai jarak 15 kilo, nah, kalau sampai jarak berapa? 15 kilo, berarti kan ini penambahnya dikalikan dengan 15. Ini juga dikalikan 15. Nah, hasilnya ini 7.000 kurang 01 ya. Hasilnya kan untuk taksi A berarti 7.000 ditambah 2.500 kali 15. Berapa ya? 2.500 kali 15 hasilnya 37.500. Kita sederhanakan menjadi 44.500. Sekarang taksi B yang bawah. Taksi B ya ini 10.000 ditambah 2.000 kali 15 30.000. Hasilnya ini kurang 01. Hasilnya adalah 40.000. Nah, ini murah yang mana ini? Murah yang B ternyata. Murah yang B. Murah yang B yang mana? Yang B lebih murah 4.500. B lebih murah 2.000. Murahnya berapa ini? Kita hitung. Selisihnya ini 4.500. Berarti jawabannya yang A ya. Pilih taksi B karena lebih murah 4.500. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 20.